bicho, cê é louco, meu Deus. Halo semuanya, kenalin aku Nadira Zafira Akila dari kelas C2. Hari ini aku mau bikin video tentang testimoni hubungan antar persona yang aku alami. Nah, di sini aku nggak sendiri nih guys. Di sini aku udah ditemenin sama mbak-mbak asal Parung. Tararara. Hai guys, jadi kita ini bestian. Tapi Yoi. sebelumnya aku mau nyanyi dulu ya. Oke, silahkan. Ku suka dia jadi bestiku, lama-lama aku jadi bestiku. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Oke. Sebelumnya namanya siapa mbak? Kenalan dulu mbak. Halo, nama aku Reva. Aku juga sama dari kelas C2. Hai Reva. Nah, jadi yang pertama itu ada pertanyaan nih. Seperti apa sih hubungan antar persona di antara kita berdua? Jadi kita tuh awal kenal pas awal kuliah ya, di Iwan kuliah. Ceritain dong Mbak Revalina Olivia Henser. Oke. Gimana kita bisa temenan? Jadi kan waktu itu kita punya teman namanya Winda. Iya. Nah, Winda ini tuh pemersatu guys. Betul. Nah terus aku tuh waktu hari pertama masuk kuliah itu yang aku chat itu Winda buat bareng masuk ke kampusnya. Jadi kita janjian di depan di PCB. Nah terus abis itu setelah kita masuk Winda itu bilang katanya tunggu ya Rev, mau jemput temen gua dulu di luar gitu kan. Kan ini contoh Oh, iya. cakapan. Terus jadinya aku nungguin Winda buat ngejemput Nadira ke depan. Nah nggak lama gitu Winda datang nih sama Nadira, terus kita kenalan. Halo, Kenal sama siapa? aku Reva. Aku Nadira. Oke, kayak gitu ya kurang lebih. Terus kita nunggu di gazebo dulu. Habis itu kita langsung masuk ke dalam GG Cinema. Nah di situ kita duduknya barengan gitu. Nah setelah kita setelah kita masuk, terus kan istirahat kan. Nah, kita makan bareng tuh kayak beli dimsum bareng kayak gitu. Terus waktu hari kedua kalau nggak salah, enggak tunggu, karena si Winda itu nonis. Nah terus kan besoknya tuh hari Selasa kita ada pelajaran agama kan. Nah terus Nadira itu bilang besok bareng ya pas agama kayak gitu. Jadi kita deket deh dari situ. Betul. Habis itu lanjut yang kedua, situasi atau iklim sportif apa sih yang kita bangun supaya komunikasi antar persona kita tuh lebih efektif? Apa ya? Yang mana? Yang nomor dua, mungkin Sportif. ini kali ya, kita tuh kalau misalkan ada sesuatu yang nggak disuka dari satu sama lain tuh langsung kita omongin gitu, jadi nggak dipendem atau ngedumel di belakang gitu, kayak langsung ngomong depan orangnya kayak kok kamu kayak gini sih, kayak jangan kayak gitu dong gitu, tapi ngomongnya baik-baik ya, nggak Iya. nyolot gitu, jadi aman aja gitu. Terus juga kalau misalkan aku nggak suka nih, kan dia tuh aku waktu itu baru chat-chatan gitu kan sama dia, kayak paling baru temenan seminggu 2 mingguan lah ya. Terus aku pernah tuh ngechat apa gitu kan, Nadira ini nih ya, terus dia cuma jawab iya kayak gitu doang. Sedangkan aku tuh orangnya tuh nggak bisa banget kalau misalkan dibalasnya tuh sesingkat itu gitu, kayak minimal belakangnya tuh ada 2 huruf atau 3 huruf lagi lah gitu, kayak iya kayak Iya. gitu. Terus aku langsung bilang ke dia aja kan, kayak kalau aku nggak suka kayak kok balasnya singkat banget sih gitu. Terus dia langsung balasnya ganti jadi nggak ada panjangan ya. Betul. Terus Apa lagi? cepet banget ya. Yang ketiga, Langsung dia tarik. daya tarik atau sifat masing-masing apa yang membuat kita memiliki hubungan antar persona yang baik sampai sekarang? Ya coba dulu. Aku dulu deh. Oke boleh. Jadi kalau sifat yang aku suka dari Reva, yang pertama, Reva tuh orangnya bukan yang pesimis banget. Bukan yang pesimis banget, tapi bukan yang optimis juga. Reva tuh lebih ke realistis gitu orangnya. Dia tuh tipikal yang misalkan ada masalah, ya udah dikerjain. Misalkan nggak berjalan sesuai apa yang udah direncanain, tinggal cari jalan yang lain. Nah,
Aduh, ntar lu sensor aja. Oke, lanjut. Nah, dan aku tuh keterbalikan banget dari Reva. Aku tuh tipikal yang overthinkingan banget. Aku tuh suka ngekhawatirin sesuatu yang bahkan tuh belum kejadian. Jadi menurut aku pribadi, sifat Reva yang kayak gitu tuh bener-bener keren banget, bener-bener wow banget. Karena aku pribadi belum bisa sesantai itu dalam menjalani hidup gitu. Terus, iya sih. Terus yang kedua tuh Reva kayak langsung ngomong gitu kalau ada yang nggak disuka. Jadi aku tahu gitu aku salahnya gimana dan bisa diperbaiki ke depannya supaya nggak kayak gitu lagi, supaya kita nggak diem-dieman marah-marahan gitu tuh. Terus yang ketiga, Reva tuh orangnya ceria banget, bener-bener cheerful banget, kocak banget. Kayak nggak tahu kenapa dia bener-bener suka banget asal bunyi kayak tadi di awal. Nah, terus udah sih mungkin segitu aja. Oke, kalau dari aku, daya tariknya Nadira itu pas pertama kali aku lihat first impression. Yeah. Aku itu kayak ngelihat dia tuh anaknya tuh sebenarnya kayak kelihatannya baik, kayak kalem, tapi tuh kayak rada judes gitu. Tapi enggak sih, seiring berjalannya waktu tuh dia tuh kayak aku kenalnya anaknya tuh yang baik, kayak apa ya, ngomongnya juga ya udahlah gitu. Terus dia juga halus, anaknya tuh kayak tipikal anak yang halus gitu. Aku suka kayak bertemannya tuh sama yang kayak gitu guys. Terus apa ya, dia rada pendiam sih sebenarnya, ya kan. Terus abis itu ya udah pokoknya kayak ngeliatnya ini baik nih, kayaknya cocok nih jadi teman gitu. Karena kan di perkuliahan ini kita emang harus juga kan milih-milih teman, bukan milih-milih yang gimana-gimana, tapi kayak dari sifatnya, dari kepribadiannya. Nah, menurut aku tuh Nadira nih kayak cocok banget buat aku jadiin teman gitu. Terus apa lagi ya, udah kali ya. Udah. Terus Maya nih udah penuh. ya lanjut lagi. Yang terakhir, konflik atau masalah apa yang pernah terjadi dan apa dampaknya pada diri kita masing-masing dan pada hubungan antar persona kita. Sebenarnya kita kayak temenan belum ada setengah tahun sih, jadi nggak ada konflik yang besar banget. Tapi ada nggak sih? Nggak ada, nggak yang sampai kayak marahan sehari dua hari kayak gitu. Dikit doang. Apa tuh? Yang chat itu? Yang chat itu doang sih. Iya. Kayak karena waktu itu kan aku ngechat juga lumayan banyak kan. Nah itu udah jam berapa ya? Tapi belum malam banget juga sih. Jadi kayak aku ngeharapinnya itu kayak si Nadira tuh kayak minimal kayak iya rep kayak gitu. Tapi aku balasnya masih normal guys sebenarnya. Cuma mungkin emang dia nggak suka aja. Iya, aku nggak suka aja. Terus aku kan kayak aduh nih anak kok jutek banget sih gitu kan. Aku padahal udah ngechatnya tuh kayak berusaha kayak sebaik mungkin, kayak apa ya, Seramah mungkin. Iya, seramah mungkin gitu kan. Biar juga kan aku takut kayak kalau aku ngechatnya juga yang cuman biasa aja, takut dia juga mengira aku jutek. Jadi aku berusaha ya kayak panjangin lah ketikannya, atau kayak pokoknya nggak cuek deh gitu kan, nggak ada yang disingkat-singkat. Tapi dia jawabnya cuman kayak gitu, jadi aku kayak kesel sendiri. Terus ya udah aku akhirnya langsung bilang aja gitu, kayak kok cuek banget sih jawabnya kayak gitu. Tapi itu sebenarnya bercanda sih, nggak yang cuek banget sih kayak gitu, nggak yang judes gimana gitu. Aman aja. Aku pun nggak tersinggung sama sekali, malah jatuhnya kayak lucu aja gitu. jarang-jarang ya. Iya. Oke, terus sebetulnya dari hal tersebut tuh, dari kejadian itu dampaknya ke diri aku pribadi sih, aku jadi lebih tahu kalau oh ternyata Reva tuh orangnya kayak gini, dia tuh nggak bisa dicuekin dikit gitu guys. Jadi nextnya aku ngechat Reva diusahakan sebisa mungkin enggak cuma sekadar iya atau oke doang, tapi iya oke gitu. Tapi itu bullshit, karena kadang sekarang masih kayak gitu. Tapi oh ya udah, itu bawaan lahir guys, mohon maaf, tapi aku berusaha sebisa mungkin
kayak ya udah mungkin dia emang kayak gitu udah bisa memaklumi. Terus kalau dari aku sendiri ya udah gara-gara masalah tadi ya mungkin aku bisa lebih terbuka juga sama Nadira kan, kayak bisa kasih tahu gitu kalau misalkan aku tuh nggak suka kayak gitu pokoknya. Terus buat dampak ke hubungan antar personal kita sebenarnya jadi kayak lebih terbuka aja nggak sih, kayak lebih gak masalah, kayak oh ternyata Reva orangnya tuh kalau ada apa tuh kalau ada apa tuh langsung diomongin gitu tuh. Jadi aku kayak nggak perlu berpikir-pikir kayak aku salah apa ya, kenapa ya dia diemin aku, nggak bakal ada yang kayak gitu tuh, nggak bakal, karena dia tuh tipikal yang langsung ngomong gitu. Jadi jujur lebih enakan kayak gitu sih menurut aku, asal cara penyampaiannya aja yang enak gitu. Kalau cara ngomongnya ketus juga kan kadang nggak enak didengar ya. Cuma alhamdulillahnya Reva nggak kayak gitu. yay, Sudah selesai. Sekian video dari kita berdua. Terima kasih. Yay. Mau nyanyi lagi nggak? Terakhiran. Oh iya terakhir boleh. Aceng pilot. Aceng pilot.